Di tahun 2006, ada sebuah keputusan kontroversial terkait pemenang Ballon d'Or yang dimenangkan oleh Fabio Cannavaro. Ternyata ada satu kandidat yang lebih layak memenangkannya, dan hal ini membuat para voters kebingungan sampai terpaksa memilih Cannavaro sebagai pemenangnya. Siapakah pemain yang lebih layak itu? Berikut kisahnya. Football Universe. Dunia sepak bola menyaksikan momen luar biasa di tahun 2006 ketika Italia berhasil meraih gelar juara Piala Dunia di Jerman. Dalam perjalanan tersebut, dua pemain Italia tampil sangat cemerlang dan menjadi pilar utama kesuksesan Gli Azzurri, Fabio Cannavaro dan Gianluigi Buffon. Namun ketika Ballon d'Or diumumkan pada akhir tahun, keputusan yang dibuat para voters memicu perdebatan yang hingga kini masih dikenang. Fabio Cannavaro dinobatkan sebagai pemenang, tetapi banyak yang percaya bahwa Gianluigi Buffon lebih layak menerima penghargaan tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kontroversi ini? Italia memasuki Piala Dunia 2006 bukan sebagai favorit juara. Meski begitu, mereka tampil memukau sepanjang turnamen. Fabio Cannavaro sang kapten menjadi tembok kokoh di lini pertahanan, memimpin tim dengan ketenangan dan kepemimpinan luar biasa. Di sisi lain, Gianluigi Buffon tampil sebagai penjaga gawang yang tak tergoyahkan, membuat beberapa penyelamatan krusial yang menjaga Italia tetap berada di jalur juara. Salah satu momen paling ikonik adalah aksi Buffon di semifinal Piala Dunia melawan Jerman, di mana dia membuat penyelamatan luar biasa atas sundulan Miroslav Klose. Kemudian di final saat melawan Prancis, Buffon kembali menjadi tembok tangguh dengan menggagalkan peluang emas dari Zinedine Zidane. Pada akhirnya Italia mengangkat trofi setelah menang adu penalti, dan Buffon menjadi salah satu alasan utama di balik kesuksesan itu. Ketika momen Ballon d'Or tiba, para voters dihadapkan pada dilema super besar antara memilih Cannavaro atau Buffon, yang sama-sama memiliki kontribusi besar dalam kesuksesan Italia memenangkan Piala Dunia. Di tahun ini sistem pemilihan Ballon d'Or dilakukan oleh 52 pemilih dari negara-negara anggota UEFA. Mereka diminta untuk memilih 5 pemain terbaik dari daftar pendek 50 pemain yang disusun oleh Asosiasi Sepak Bola Prancis. Setiap pemilih diminta mengurutkan nama 5 pemain terbaik yang akan diberikan poin. Pemain dengan poin terbanyak akan dinyatakan sebagai pemenang. Waktu itu para voters mengalami dilema karena Cannavaro memenangkan hati banyak orang berkat kepemimpinannya di lapangan. Sementara Buffon menunjukkan performa individu yang nyaris sempurna di sepanjang turnamen Piala Dunia. Kedua pemain ini juga sangat baik bermain di level klub. Dan kebetulan mereka berdua berasal dari klub yang sama, yaitu Juventus. Namun kontroversi muncul bukan hanya karena performa mereka di Piala Dunia, tetapi juga keputusan yang mereka buat setelah turnamen ini. Pada musim panas 2006, skandal Calciopoli mengguncang sepak bola Italia. Juventus, klub tempat kedua pemain ini bermain, dinyatakan bersalah dan dihukum degradasi turun kasta ke Serie B. Cannavaro kemudian memilih meninggalkan Juventus untuk bergabung dengan raksasa Spanyol Real Madrid. Sementara Buffon tetap setia dan memilih bermain di divisi kedua atau Serie B bersama Juventus. Keputusan Buffon untuk tetap bertahan di Juventus dianggap sebagai tindakan penuh loyalitas. Sementara kepergian Cannavaro memunculkan kritik dari sebagian fans. Hal ini membuat para voters terpecah antara mengapresiasi performa luar biasa Cannavaro atau memberikan penghargaan kepada Buffon atas dedikasi dan loyalitasnya. Pada akhirnya Fabio Cannavaro memenangkan Ballon d'Or dengan perolehan suara yang mengungguli Buffon di posisi kedua. Ada beberapa faktor yang mendukung kemenangan Cannavaro, diantaranya peran sebagai kapten tim Italia. Karena sebagai kapten, Cannavaro menjadi simbol kesuksesan Italia
di Piala Dunia. Kepemimpinannya di lapangan seringkali dianggap lebih mencolok dibandingkan peran Buffon di bawah mister gawang. Kemudian Cannavaro tampil konsisten sepanjang turnamen tanpa melakukan kesalahan besar, dan pertahanannya bersama Marco Materazzi di final melawan Prancis menjadi sorotan utama. Dengan tubuh yang tidak terlalu tinggi, Cannavaro menunjukkan peran yang sangat vital bagi seorang bek modern. Serta hal ketiga yang mendukung Cannavaro dalam mengangkat trofi ini adalah dalam sejarah Ballon d'Or, sangat jarang penjaga gawang yang pernah memenangkan penghargaan ini. Posisi Buffon sebagai kiper mungkin menjadi salah satu alasan mengapa dia kalah suara dibandingkan Cannavaro. Bagi banyak penggemar sepak bola, Buffon adalah pahlawan sejati di Piala Dunia 2006. Statistiknya luar biasa. Hanya kebobolan 2 gol sepanjang turnamen. Salah satunya melalui titik penalti oleh Zinedine Zidane di babak final. Penyelamatan-penyelamatannya seringkali menjadi penentu kemenangan Italia. Di luar itu, loyalitasnya kepada Juventus dianggap sebagai bukti integritas dan komitmen yang jarang terlihat di dunia sepak bola modern. Namun Buffon mungkin kehilangan suara karena voters cenderung lebih menghargai pemain di posisi outfield. Selain itu, keputusan Buffon untuk bermain di Serie B bersama Juventus mungkin mengurangi exposure internasionalnya pada paruh kedua tahun 2006. Dalam wawancara dengan yang bersangkutan juga Buffon menyatakan, "In a world drowned in words, I saw an opportunity to teach a lesson about the loyalty. This lesson could only be taught by sacrificing something important. I gave up on the Ballon d'Or and stayed to help Juventus rise again. It was a message to every child, passionate about football. Values matter more than personal glory." Yang jika diterjemahkan artinya saya melihat sebuah kesempatan untuk mengajarkan sebuah pelajaran tentang kesetiaan. Pelajaran ini hanya bisa diajarkan dengan mengorbankan sesuatu yang penting. Saya melepaskan Ballon d'Or dan bertahan untuk membantu Juventus bangkit kembali. Itu adalah sebuah pesan untuk setiap anak yang menyukai sepak bola. Nilai luhur lebih penting daripada kejayaan pribadi. Buffon berkesempatan besar untuk mendapatkan gelar paling bergengsi di dunia sepak bola atas namanya, dan sebagai kiper kedua yang bisa meraih penghargaan ini. Tetapi karena kebesaran hatinya, Buffon memilih untuk mengembalikan kejayaan Juventus dibandingkan popularitas pribadi. Hal inilah yang membuat banyak voter sedih karena tak dapat memenangkan Buffon untuk momen ini. Kontroversi Ballon d'Or 2006 meninggalkan jejak mendalam di dunia sepak bola. Banyak yang merasa Buffon kehilangan peluang emas untuk menjadi penjaga gawang kedua dalam sejarah yang memenangkan penghargaan tersebut setelah Lev Yashin. Di sisi lain, kemenangan Cannavaro mengukuhkan posisinya sebagai salah satu bek terbaik dalam sejarah sepak bola. Hal ini karena Cannavaro menjadi satu-satunya bek sampai saat ini yang pernah memenangkan Ballon d'Or. Meski demikian, perdebatan ini menunjukkan betapa sulitnya menilai pemain sepak bola berdasarkan kontribusi mereka di posisi yang berbeda. Seorang kapten di lini belakang dan seorang penjaga gawang memiliki peran yang sama penting, tetapi cara mereka dinilai memang seringkali berbeda. Hingga kini kontroversi Ballon d'Or 2006 tetap menjadi bahan diskusi hangat di kalangan penggemar sepak bola. Cannavaro dan Buffon sama-sama tampil luar biasa di Piala Dunia 2006, dan keputusan voters untuk memilih Cannavaro tentu memiliki alasan yang kuat. Namun bagi sebagian orang, Buffon tetap menjadi pemenang sejati dalam hati mereka. Terlepas dari siapa yang lebih layak, satu hal yang pasti di tahun 2006 adalah momen tak terlupakan bagi sepak bola Italia dan para penggemarnya di seluruh dunia. Kisah Cannavaro dan Buffon menjadi pengingat bahwa sepak bola bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang pilihan, loyalitas, dan nilai-nilai yang lebih besar dari sekedar trofi. Sampai saat ini hubungan Buffon dan Cannavaro tetap baik-baik saja seperti biasa, dan mereka pun tak mempermasalahkan trofi Ballon d'Or 2006 tersebut. Mereka berdua tetaplah legenda Italia yang akan selalu dikenang sepanjang zaman.